kamu lihat. Kita percaya ada tangan Allah tapi tidak dilihat oleh mata, hanya diyakinkan, dipercayai bahwa Allah sebab Allah yang menyatakan dia dengan tangan. Bagaimana tangannya? Ya sesuai dengan kebesaran Allah. Tidak bisa disamakan dengan tangan manusia. Sebab Allah membatasi sendiri. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sepupu, sebanding, semisal, secontoh dengan sesuatu pun. Laisa kamitslihi syai'. Maka Allah itu maha suci, maha tidak sama dengan makhluk. Al-mulku, segala kerajaan dia yang punya. Manusia menjadi raja, Allah juga menjadi raja. Tapi kerajaan bagi manusia sama diketahui. Besok lusa berhenti. Firaun berhenti jadi raja. Siapa lagi yang menjadi raja berhenti, mati. Tapi kerajaan Allah sedang tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang, tetap semua dia yang punya. Yang mati yang hidup semua dalam kerajaannya, kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikannya namanya mati, Allah yang menjadikan mati, bukan manusia. Wal hayata, Allah menjadikan yang hidup. Apa maksudnya? Dia berdua untuk memberikan ujian cobaan kepada kamu. Ayyukum, siapa-siapa di antara kamu yang ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalnya ialah orang yang beramal ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ma wafaqas sunnah, sesuai dengan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat amalan yang terbaik ialah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi atau sesuai dengan Quran dan hadis. Amalan lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut ahsanu amala. Wal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa. Siapa menentang pasti kamu binasa. Al-Ghafur, siapa yang tobat akan diampuni oleh Allah. Lagi Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Allah yang menjadikan, bukan malaikat, bukan jin, bukan setan, tapi yang menjadikan langit itu menjadi 7 tingkat ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma tara fi khalqir rahman, adakah engkau melihat pada yang diciptakan Allah ini min tafawut, dari tidak beres, tafawut, ada kekurangannya. Tafawut itu ada kekurangannya. Separuh saja yang hilang sebagian, itu namanya tafawut. Sebagiannya ada, sebagiannya tidak ada, itu namanya tafawut. Ada yang terluput, ada yang hilang, ada yang tidak beres, ada kekurangan, itu namanya tafawut.
Ya, supaya lebih mendalam farji'il basara. Nah, ulangi lagi penglihatan itu. Jangan sekali aja. Hal taro min futur. Adakah kalau kamu mengulangi penglihatan itu, adakah futur? Cacat, pecah, futur, pecah, rusak, itu futur. Cobalah lihat. Nah, disuruh lagi. Sumarjil basara karratani. Kemudian kembali lagi penglihatan itu karratani, tambah lagi 2 kali. Supaya mantap. Jangan sekali aja. Tambah lagi karratani 2 kali. Nah, ini supaya mantap. Di samaannya kalau kita membaca, ya membaca tidak bisa 1 kali, ulangi 2 kali. Kalau perlu tambah lagi 2 kali supaya menjadi 4 kali kan, dan seterusnya. Maksudnya ulang-ulangilah supaya lebih lancar. Diulangi, akhirnya hafal. Akhirnya ngerti. Oh, begini. Itulah maksudnya diulangi. Jangan dikatakan itu mah. Jangan. Setiap sembahyang baca Al-Fatihah lagi, kan? Rakaat kedua Fatihah lagi. Jangan dikatakan Fatihah maha, itu maha. Baca Al-Fatihah maha terus. Wah, jangan begitu. Nah, pergiin basara karata ini. Nah, karata ini. Yang kali kembalilah kepada engkau al-basaru, penglihatan itu membawa kesadaran. Nah, bahwa penglihatan kamu itu khasian. Ada ketidaksempurnaan. Khasian. Masih kurang lagi, tidak lengkap lagi. Khasian. Tidak lengkap. Masih perlu ditambah sebaik penglihatan kamu. Dan bahkan hasil menjadi kamu tidak bisa bicara lagi karena lidahmu sudah hasil, lidahmu sudah keluh, tidak bisa bicara, tidak ada kalimat yang bisa kamu keluarkan untuk menerangkan apa yang kamu mau bicara itu. Hasil segala kosong, tidak ada. Kurang terus, khasian kurang terus. Nah, hasil kosong terus, kurang terus, kosong terus. Tidak ada isi. Hasil, tidak ada isi. Sebab kamu ambil dari mana? Kalau bukan dari Allah, mana ada? Allah yang mana? Yang memegang teguh, tabarakan ladzi biyadihi, di tangannya segala keberkahan. Nah, berkah berada di tangan Allah. Mau ditambah atau dikurangi, Allah yang tabaraka. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, begitu. Disuruh lagi berpikir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Dijadikan langit itu punya, langit dunia punya masabi, bintang-bintang. Nah, matahari ya, bulan, bintang-bintang yang kecil-kecil itu berkeli-keli itu semuanya itu. Masabiya asal arti masabi artinya pelita terang. Kalau bintang-bintang itu namanya nujum. Najmi, bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman, rajam melempar.
melempar bagi setan. Jadi kalau ada setan yang naik mau mencuri pembicaraan di langit sana, maka dilempar oleh bintang-bintang. Wa atadna lahum azab sa'ir. Disediakan bagi setan dan pengikut setan itu neraka yang sa'ir, yang membakar. Sa'ir artinya yang membakar. Neraka sa'ir artinya neraka yang membakar apinya kepada orang kafir. Walilladzina kafaru, dan kepada orang-orang yang kafir, birabin kepada Rabb pencipta mereka, azab jahannam, azab neraka jahannam. Wa bisal masir, sejahat tempat kembali. Zaul kufiya, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, samiu, mereka mendengar dari neraka itu syahiqan, suara teriakan yang bengis, yang nyeri betul, bengis, yang ganas betul. Wahia tabur, dan suara yang bengis itu sepertinya dia sesuatu yang mendidih karena panasnya. Takadu hampir tamanya sepecah minal guys, gara-gara dia marah. Kullama dia setiap kali orang durhaka itu dijatuhkan ke dalam neraka itu, faujun, sekelompokan. Nah, sekelompokan seperti di ayat lain, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, sekelompokan, sepaujun, sumar, sekelompokan orang. Salahum bertanya kepada mereka, khazanatu, penjaga neraka, yakni malaikat Zabaniyah. Alam yatikum nazir, adakah tidak pernah datang kepada kamu waktu hidup di dunia nazir, seorang nabi yang memberikan nasihat, seorang guru atau ustaz atau kiai atau orang tua yang memberikan nasihat? Lalu berkata mereka, ngaku aja, bala, katanya, benar, yalah, benar, pernah ada. Pada jahna nazir, datang kepada kami nazir. Nah, tetapi apa? Apakah zabna kami dustakan? Dia mengaku juga, apa boleh buat? Sebab mengaku atau tidak mengaku ya, nah siksaan lah. Mengaku aja. Seperti pencuri tadi ditangkap polisi, kemudian kakinya diinjak oleh kaki kursi. Aku dia. Kau ambil barangnya orang ini atau di stromnya, di kenop lagi, kamu akhirnya menjadi mengaku. Disangkanya siksaan berhenti. Nah, apakah benar? Wa qulna, dan kami berkata, kami mendustakan, dan apa yang kami katakan mendustakan, mana zalallahu min syai'. Mana ada begitu bukan Allah. Mana ada hedatu. Itu bahasanya itu. Mana kalau min syai'. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu hai Muhammad, kamu juga orang sesat. Ini Nabi juga dikatakan orang sesat. Jadi kalau sekarang ada mengatakan Pak Kiai itu sesat, itu kafir orang itu. Sebab yang berkata begitu di zaman Nabi orang kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Kiai itu aliran sesat, orang sesat, kafir juga itu sama halnya sama nanya.
Sejarah terulang. Ini manusia ini. Qalu law kunna nasma'. Berkata mereka, ini menyesal sudah ini. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang nanti dia akhirat nanti baru dia mau nasma'u wa nakilu. Sekarang juga ini. Kalau dan berkata mereka orang dalam neraka itu, law kunna nasma'u wa nakilu. Kalau kami dulu nasma'u, kami dengar nasihat. Begini ayatnya, begini hadisnya. Nah, kami dengar betul nasma'u. Nakilu atau kami gunakan akal pikiran kami. Nah, baru dia menyesal. Dia menyesal. Nah, jadi maunya menyesal memang sekarang juga. Jangan nanti di akhirat baru. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami gunakan pendengaran kami, mendengar ayat-ayat Allah dibaca orang, nah kami gunakan akal pikiran kami untuk memikirkan mana artinya, apa manfaatnya, apa perintahnya, apa larangannya, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kami itu gunakan akalku untuk memahami itu, jelas. Makun nabi ashabis sa'ir. Nah, tapi apa kejadian? Tarabu. Mereka baru sadar. Nah, tarabu artinya baru mereka mengenal diri, sadar diri. Bizambihim, gara-gara dosanya itu baru dia. Tapi apa jadinya? Masukkan. Pamakasuhkan. Menjadi pasukan. Sukan. Sukan celaka. Nah, untuk siapa? Untuk siapa sukan? Sabisair. Iya, sahabisair. Tapi sebaliknya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar aturan agama Allah walaupun hanya sekadar percaya kepada al-ghaibi. Itu gaib, arti gaib itu artinya sesuatu yang berada di balik penglihatan manusia. Kalau kita melihat di depan ini, kita percaya, itu tidak percaya, itu namanya menyaksikan. Yang disebut percaya, matamu tidak melihat, tapi kamu percaya bahwa itu ada sesuatu di balik yang kamu lihat itu. Nah, itu namanya percaya bil ghaib. Nah, di ayat lain dikatakan alladzina yuqimunas salata, alladzina yuqimunas salata yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaib, kamu beriman kepada yang gaib. Artinya beriman walaupun matamu tidak melihat, kamu percaya bahwa ada yang gaib itu. Nah, ada itu. Ada. Semua apa yang tidak dilihat oleh mata, tapi dapat diyakini, dapat diakui, dapat diketahui bahwa ada sesuatu. Walaupun tidak dilihat oleh mata, tapi akan disaksikan, akan dialami oleh manusia. Percaya gunung meletus, belum meletus. Walaupun kamu tidak melihat gunung meletus, tapi kamu percaya bahwa gunung yang meluap-luap itu, yang keluar apinya itu bakal meletus itu. Anak Krakatau. Seperti gunung Krakatau. Nah, kita percaya bisa meletus itu. Walaupun kita tidak melihatnya
apalagi sudah melihat, kita percaya bahwa ada yang menciptakan api itu. Itu yang kamu percaya. Walaupun mata tidak melihat, mata kepala tidak melihat yang menciptakan api itu, yang menjadikan gunung itu meletus. Sebab ada juga api menyala tapi tidak meletus. Ya, kita percaya kepada yang Maha Gaib yang menciptakan itu, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka jahanam di akhirat nanti. Sekarang mata kita melihat, tidak melihatnya sebab dia gaib, berada di balik penglihatan manusia, itu namanya gaib. Gaib artinya sesuatu yang ada di balik penglihatan manusia. Gaib artinya sesuatu yang berada di balik penglihatan manusia yang ada di sana. Tidak dilihat oleh mata, tapi di balik atau di belakang penglihatan manusia itu yang tidak dilihat oleh manusia, oleh mata kepalanya, tapi dia yakin dan percaya bahwa itu ada. Lebih-lebih Allah, percaya kepada Allah yang Maha Gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kamu percaya kepada Allah walaupun matamu tidak melihat. Nah, itu ayatnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaibi. Kamu percaya kepada Allah yang Maha Gaib. Artinya kamu percaya walaupun mata kepalamu tidak melihat, tapi kamu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Benar, itu namanya iman. Jadi iman bukan berarti dilihat oleh mata. Kalau mata melihat bukan iman, itu menyaksikan kenyataan. Itu namanya menyaksikan. Menyaksikan dengan mata, dapat dilihat oleh mata, itu menyaksikan. Yang iman mempercaya apa yang ada di balik penglihatan. Nah, inilah yang syaun. Mereka yang syaun rabbahum, dia takut kepada melanggar alladzina yakhshawna rabbahum, ya orang-orang yang takut melanggar aturan-aturan Rabb mereka. Walaupun mata kepala tidak melihatnya, tapi hatinya, imannya, ilmunya, kepercayaannya menyatakan ketakutannya itu. Karena orang yang melanggar aturan-aturan Allah, nah, pasti dia merasa takut kalau balasan kedurhakaan itu dibalas oleh Allah. Nauzubillah. Seperti dibayangkan di atas. Zauku fiha sanulaha syaiqan wa hiya tamur takadu tamayyazu minal ghaiz. Inilah inti daripada surah Al-Mulk ini, yang menerangkan tentang suatu akidah, kepercayaan, dan kita disuruh bebaskan pikiran, lihatlah langit dan bumi, segala yang diciptakan oleh Allah, ada tak kekurangan atau tidak? Adakah kekurangan? Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan, ada pohonnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, tunggu saja. Ada duriannya. Ada duriannya. Nah, tunggu saja. Nah, tunggu saja. Mesti kamu ada kekurangannya. Tidak ada. Kalau kamu cari kekurangannya, itu pikiranmu menjadi kosong namanya. Tidak bisa memahami suatu perkara. Khas ya. Nah, kalau belum paham, ulangi lagi. Pergi basara karata ini ulangi lagi 2 kali, jangan sekali.
karatan itu 1 kali, kalau karata ini 2 kali. Ini karatan sekali. Kamu bisa sekali, karata ini biar 2 kali. Kalau belum lagi, ulangi lagi parti. Biar mantap. Baca. Nah inilah Juz Tabarak memberitakan kepada kita ulangi membaca. Membaca, belum paham mengerti, ulangi lagi. Nah kalau perlu jangan 1 kali, 2 kali. Nah, artinya berkali-kali, jangan sekali aja. Nah, kalau belum paham sekali, ulangi lagi. Makanya itu salah satu hikmah daripada surah Al-Fatihah. Setiap sembahyang diulangi lagi. Kamu sudah bosan? Enggak boleh. Enggak boleh bosan. Kafir. Enggak boleh sembahyang kalau enggak baca Al-Fatihah. Sah. Jangan mengatakan Itu maha. Itu maha. Oh, jangan. Ulangi lagi. Hebat isinya itu. Dari dulu sampai sekarang orang baca terus. Bukan 1 orang, sedunia orang baca itu tidak habis semangatnya. Sebab isinya Al-Fatihah itu seluruh isinya Al-Quran ada intisarinya dalam surah Al-Fatihah. Kitab-kitab yang diturunkan dahulu, Taurat, Zabur, Injil, semua intisarinya ada dalam Quran. Semua ayat dalam Quran, juz pertama, juz kedua, dan seterusnya. Semuanya ada intisarinya dalam surah Al-Fatihah. Tidak berhenti. Semua isinya surah Al-Fatihah itu ada dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya sampai sekarang dan ini sampai mati beribadah terus. Nah, berkahnya itu tabaraka. Maha tinggi berkahnya. Maha banyak kebaikannya berkahnya. Makanya tabaraka. Artinya maha tinggi berkahnya. Serta yang kita dapat ini tambah lagi berkahnya setinggi-tingginya. Nah, sampai di hadirat Allah Subhanahu